Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qadimul ihsan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidul akwan al-mustafa min adnan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas. Ada masjid juga. Oh, Al-Kausar. Nah, majelisnya Al-Ikhlas ya. Beserta jajarannya segenap pengurus Masjid DKM Al-Muhajirin, wabil khusus akhir Ustaz Haji Saiful Agus adalah masih eksis nih, Masya Allah ya. Juga para sepuh dan bini sepuh, saya nggak bisa nyebutin satu-satu ini. Beliau Masya Allah tidak mengulangi taklim al-bakir. Ya Allah, pagi ini beliau semuanya bergembira atas apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kegembiraan kita ini nanti menjadi penyebab mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat ini banyak, Pak. Ada orang yang jadi tetangga Nabi di Madinah jadi dapat syafaat. Orang yang baca Quran rutin dapat syafaat. Orang yang mengadain maulid karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, turunannya Nabi Muhammad juga dapat syafaat. Orang yang masuk neraka dapat syafaat. Kata Rasulullah, syafaati alal kabair. Orang yang syafaatku untuk orang yang dosa besar. Siapa yang dosa besar itu? Dari kalangan umatku yang masuk belakangan ke surga, yaitu Juhainah. Nah, ketika disampaikan Juhainah itu, Sayyidina Umar ngomong, ya ini Juhainah. Alangkah enaknya kalau saya jadi Juhainah. Ya Amirul Mukminin, antum disebut-sebut oleh Rasulullah, yaitu al-mubashshirina, asyrah al-mubashshirina fil jannah. 10 besar orang yang masuk surga disebut seminggu yang lalu. Antum ingin kayak Juhainah. Antum tahu nggak, Juhainah itu sekalipun belakangan nyungsep ke neraka, ulama ya, renang di sono sampai malaikat tuh bingung tuh, rumahnya sendiri nyari untuk mendapatkan Juhainah umat saya ini 1000 tahun nyarinya. Itu kata Sayyidina Umar, sekalipun belakangan ada stempel masuk surga. Kalau kita kan banyak kagetnya nih, gak ada stempel masuk surga nih. Tapi dengan senyum-senyumnya begini, gak ada yang masuk neraka, saya yakin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, karena dalam Al-Quran disebutkan ya, orang yang muttaqin pasti surga. Wassiratul mustaqim. Wassiratul mustaqim itu teriak apa, di bawahnya kan api neraka itu, diteriakin tuh orang yang melintasi wassiratul mustaqim. Apinya teriak, ya mukmin, jus, cepetin wahai mukmin, fa inna nuraka tuhrikuni. Cepetin, gak usah santai-santai begitu, jangan di atas neraka ini. Keimanan ente bisa memadamkan saya, cahaya keimanannya. Loh, ini hadirin rahmatullah, banyak umat Nabi Muhammad SAW masuk surga sekalipun mungkin tadinya banyak maksiat, tapi akhir hayatnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu juga menjadi penyebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala nyuruh cepet jalannya, jangan santai-santai, karena cahaya keimanan umat Nabi Muhammad bisa memadamkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini
Ya, tidak lain semuanya untuk menumbuhkan mutu dan kualitas kita duduk kita di sini, sehingga kita menjadi muslim yang paripurna, mukmin yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ibadah makbul. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada hamba Allah yang terkedepan. Tutur katanya senantiasa indah, menawan sehingga patut dan wajib kita jadikan suri teladan dan dalam hidup dan kehidupan kita ini dari kini sampai akhir zaman, yaitu Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih konsisten terhadap syariat Nabi, ajaran Nabi, bahkan yang disunnahkan oleh Nabi, yang digembar-gemborkan oleh Nabi untuk membangun masjid, untuk membangun tempat di mana tidak ada tempat. Yang paling baik di muka bumi ini adalah masajiduha, melainkan masjid-masjidnya. Ya, kok musola-musolanya nggak disebut? Ada masjid. Hukumnya masjid sekalipun namanya musola. Indonesia aja kalau masjid kecil nggak dipakai Jumat bilangnya musola. Ya, kalau di Yaman, di Mekah, ya Madinah itu semuanya masjid kecil juga masjid, sekalipun kecil juga masjid. Cuman bedanya kalau yang dipakai Jumat masjid jami, ya kalau yang kecil berarti masjid, ya udah masjid aja, sehingga ketika naik ke masjid ada tahiyatul masjid. Apa sekarang masih musola nih, gak apa-apa tahiyatul masjid. Ya kenapa? Emang boleh? Boleh, karena 5 waktu dipakai berjamaah, maka hukumnya masjid. Ya, ini masjid Al-Kausar ya, subhanallah ya. Masjid Al-Kausar, nama haudnya baginda Nabi, telaganya Nabi. Nabi Muhammad menyebutkan ketika ditanya, oh ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, telaga Kausar itu di mana? Yang katanya memberikan minum yang kalau sedikit meminumnya tidak haus selama-lamanya. Iya, ada. Di mana ya Rasul? Itu di bawah mimbar. Ada baitin di rumahku, wa mimbari ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang ada, ya, ada beberapa kamar ini buat nanti penguburan, ya. Dan antara mimbar itu raudhah min riyadil jannah. Di mana tausannya engkau ya Rasul? Itu di bawah mimbar. Sumbernya di situ. Lebarnya sampai mana ya Rasul? Sampai Sana'a. Sampai Sana'a. Sana'a ini ibu kota Yaman, Hadramut. Ya. Masya Allah, kalau lebarnya ke sana, panjangnya sampai mana Pak? Ya. 2 jam naik pesawat dari Mekah Madinah. Hah? Masya Allah, panjangnya ke Indonesia Pak, cuma nggak dibuka oleh Allah ya. Nah, dibuka cukup di sono aja deh, di Mekah Madinah, air jam-jam ngalir begitu. Baik, hadir rahimakumullah. Nah itu untuk siapa ya Rasul? Itu untuk umatku ya Humairah, umatku. Karena di situ ada gelas sebanyak gelas kal-kawakib, sebanyak gelas, sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi di Kausar itu Pak, banyak gelas-gelas dari emas, ada namanya di situ, sebanyak bintang-bintang di langit. Yang jadi pertanyaan, nama kita ada nggak di sana? Insya Allah berkat sholawat nih, ya. Memang sholawat itu memang apa sih? Tuh ada orang yang masih ragu hadirin, dalam hidup dan kehidupannya masih ragu. Memang sholawat ini buat apa? Nabi udah tinggi, udah surga, dijamin surga, kenapa harus disolawatin? Kenapa harus didoain? Ya, jawabannya, sholawat ini merupakan ekspresi cinta dari bagian kecil umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita renungkan sholawat ini, sebuah pengakuan betapa lemahnya diri kita tanpa bimbingan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa setelah meninggal beliau? Ya, sholawat ini buat Nabi, keselamatan Nabi secara eksplisit, buat Nabi, keselamatan Nabi. Tapi secara implisit, sholawat ini memikulkan beban yang sangat berat dipikulkan ke pundak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa?
Salawatnya kita ini hadir rahimahullah, ya, nggak terlalu pantas sebenarnya untuk Nabi. Yang pantas duluan salawatnya Allah. Ketika kita bersalawat, Allahumma ya Allah, salli, salawatkanlah ya Allah. Salawatnya siapa yang nyampe duluan? Salawat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Sayyidina Muhammad terhadap Nabi Muhammad, ya. Nah ini keberatan apa hiruk pikuk yang terjadi dalam umatnya, problem yang tidak bisa kita lalui dengan baik, itu sudah dipikulkan ke pundak baginda Nabi. Tadi dibaca ayatnya, Nabi Muhammad itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat bagus, sangat memikirkan kita umat Nabi ini. Dipikirkan kalau sekarang lagi krisis moneter, bagian menengah ke atas kagak, ke bawahnya, ya, sampai merampok di pinggir jalan, begal dengan terang-terangan, merampok terang-terangan. Kenapa? Krisis akhlak moneter, kira, ya, krisis ekonomi, krisis akhlak yang sangat dalam. Maka dari itu kita ini hadirin rahimakumullah, ya, dipikirin, disedihin oleh baginda Nabi. Ya Allah, umatku sampai segitunya. Makanya gurunya 4 madhab, tahu 4 madhab? Ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya siapa? Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini anaknya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir ini anaknya Ali Zainal Abidin yang sholat 1000 rakaat tiap malamnya, ngajar jam 10 masih ngajar. Habis sebelum subuh sudah sholat 1000 rakaat. Yang tidak terbantai di Karbala. 80 keluarga besar Imam Husain dibantai di Karbala. Mereka tahu yang akan mematai ini orang, tapi ketika bertamu dijamu, dikasih makan. Mereka keluar dari Madinah takut motorin kota Madinah, sehingga dibantailah di Karbala. Nah, di Karbala itu Karbala itu dekat Cengkareng barat dikit. Iya, naik pesawat gitu sana. Nah, Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Jadi beliau Imam Ja'far Shadiq ini gurunya 4 madhab, ya. Kata beliau, kenapa umat Nabi Muhammad itu masih ada yang bunuh diri lantaran ekonominya, masih depresi begitu, ya, kok masih nyuri begitu. Di Yaman nih Pak, paling disenangin oleh pemimpinnya apa? Gak ada minta-minta, gak ada pencuri. Kalau di sini, Masya Allah, minta-mintanya rumahnya mentereng di kampung, ya, di pinggir jalan tuh. Nah, ini tanda apa? Tanda akhir zaman, ya, akhir zaman yang sudah nampak, tanda-tanda kiamat kecilnya sudah nampaknya. Anak durhaka sama orang tua, ya, ibu dibunuh sama anak. Na'udzubillah, mudah-mudahan keluarga kita ini semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana supaya selamat? Ditambah ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambah ihdinas siratal mustaqim 7 kali Pak. Yang lurus semakin lurus, yang kena narkoba lurus, yang istri mungkin ngambek lurus, yang suami cari lagi lurus, kata lurus, cari lagi, cari apa nggak tahu ya, cari, ya, bakal lurus. Ditambah habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambah 7 kali ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Insyaallah wes-wes semuanya, ya. Rezeki seperti itu karena dari rumahnya udah seret, karena dari rumahnya sudah banyak syaitan. Jadi untuk mendapatkan rezeki di luar lancar, di rumahnya dulu diperbaiki. Kalau masuk rumah baca qul huwallahu ahad dulu, ya. Pak, saya keceplosan assalamualaikum, enggak apa-apa. Assalamualaikum baca qul huwallahu ahad. Pertama rahmat untuk dirinya, qul huwallahu ahad 2 kali, rahmat untuk dirinya dan keluarganya.
Qul huwallahu ahad 3 kali untuk dirinya dan keluarganya dan 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan kiri, atas bawah kalau ada kampung. 40 rumah itu mendapatkan rahmat bagi orang yang mau masuk rumah baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu kalimat tauhid yang kata orang Madura delima. Delima itu anggapannya delima. Ya, delima yang kalau ditaruh di air yang putih langsung merah tuh, yang cincin delima, ya dipegang ditembak ke empan. Zaman Soeharto tuh 1,5 M, ada yang 2 M. Delima itu dicari Pak. Tapi orang Madura pahamnya delima itu yaitu. Padahal, nah ente keluar deh, ente berada di mana aja, di belahan bumi di mana aja silahkan. Tapi jangan lupa delima. Dan 5, dan yang 5, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal tauhid jangan sampai gak dibawa. Tapi mereka tahunya kelima, ya udah, ya. Pokoknya di mana-mana jangan sampai tidak sholat. Ya. Kuat tauhidnya kalau mengucapin, kalau banyak baca Qul huwallahu ahad, ya. Jangan sampai tidak baik. Kadang-kadang kita ini nunggu hatam Quran, sholat apa sebelum shadaqallahul azim tamat kalimat rabbika. Nah, itu rabbika husna baru baca qul huwallahu ahad. Ya, di dalam habis selesai sholat orang yang baca qul huwallahu ahad akan selamat keimanannya. Yang ditambah al-falaq an-nas yang disebut al-muawwidzatain, maka akan dijauhkan dari sihir dan diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Hendaknya diyakini itu bersumber dari sahabat Anas, riwayat Imam Ahmad. Hadirin rahimahullah. Nah ini kita ini semua supaya dari rumah tangganya ini baik, ya, maka nanti keluar cari rezekinya bakal lancar. Nah insya Allah berkat maulid ini hadirin rahimahullah, ya, ini maulid kita. Ya, ada selawat yang enggak terlalu banyak selawatnya. Berapa tadi? Ya Rabbi shalli ala Muhammad, sedikit. Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala dengan selawat ya yang tadinya ya gantungan di Siratal Mustaqim dengan disodorkan selawat yang kita baca menjadi lari hadirin rahimahullah karena ada keimanan. Hadirin rahimahullah, kita ini sudah gembira. Ini gembiranya kita ini nunggu Ustaz sampai jam berapa? Bisa jam 12. Ya. Ustaz aja. Nah, kurang 10 lagi, 10 menit. Ya. Nah, ini hadirin rahimahullah. Kita bersyukur sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran. Qul bi fadlillah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. Katakanlah ya Rasulullah, sehingga Rasulullah menyampaikan firman Allah ini, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bergembira dengan kedua ini. Wa huwa khairum mimma yajma'un, keduanya ini lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Nah, mau ngumpulin semua tuh yang sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah kita, itu tidak lebih baik dari yang dua ini. Yang lebih baik yang dua ini apa? Rahmat Allah dan apa? Karunia Allah dan rahmat Allah. Siapa itu karunia Allah? Yaitu taufik duduk di majelis supaya dapat 3 T: takhalli, tajalli, tahalli. 3 T ini hadirin rahmatullah akan didapat ya bagi siapa? Orang yang mau menjemput anugerah Allah tersebut. Apa? Melempar kesombongan, takhalli, kesombongan sifat ini ya. Egonya bakal terlempar. Terus tajalli akan mengekspresikan apa yang sudah didapat dari majelis, apa yang sudah disampaikan oleh ulama dari kajian-kajian
Nah itu akan mengekspresikan itu. Kemudian baru dapat buahnya. Apa buahnya? Keindahan-keindahan di dalam muamalah di muka bumi ini. Semuanya indah, penglihatannya indah, keluarga indah, anak istri kita menjadi qurratu a'yun liwalidayh lillah wa rasulih. Masya Allah. Jadi pemimpin muttaqin dalam agamanya. Nah ini bifadlillah. Nah, ini yang kedua apa? Wa rahmatihi, yaitu rahmat. Rahmatnya siapa? Kata Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah Yasin ya. Abdullah bin Abbas itu hadirin apa ya? Beliau itu kalau ngomong bahasa Al-Quran, ilmunya melaut. Ada 10 Abdullah beda bin pada saat itu. Tapi yang 4 ini, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Zubair bin Gawam, Abdullah bin Umar. 4 ini kalau sahabat-sahabat besar, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sama menteri-menterinya, Sayyidina Talha semua dan yang lainnya itu minta bantuan untuk memecahkan masalah ketika ada masalah tidak mampu terselesaikan. 4 Abdullah. Ini kata beliau, wa bi rahmatihi, ini adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi dibacakan oleh qari kita. Wa ma rahmat, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Satu apa? Kalau mau perang sama umat Islam 1 bulan mereka gemetaran, takut. Satu, tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Yang kedua, karena ya Allah Subhanahu wa taala suci, sholat di mana aja boleh. Ini yang diberikan kepada nabi. Yang ketiga, ghanimah, harta rampasan perang yang tadinya haram buat nabi-nabi sebelumnya, buat Nabi Muhammad halal. Yang selanjutnya syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad dapat syafaat. Yang selanjutnya apa? Illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah bukan sebuah komunitas saja, tapi apa? Rahmatan lil alamin. Semua sekalian alam. Ini yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya, dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana rahmatullah, saya rahmatnya Allah, mudah di ummati, yang dihadiahkan kepada umatku. Masya Allah, umat Nabi Muhammad dapat hadiah besar. Ya? Hadiah besar itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabi tidak mulia kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabi. Ramadan tidak akan mulia kalau nggak ada apa? Lailatul Qadar. Kan begitu kan? Tapi ada siapa di Lailatul Qadar? Ada nur Nabi Muhammad SAW yang diturunkan di langit, dia Baitul Izzah, yang dari Allah ke Baitul Izzah, itu nur Nabi Muhammad SAW ngikutin ke Al-Quran tersebut. Sehingga Sayyidatina Aisyah bertanya, apa ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, sebenarnya Rasulullah itu siapa sih? Ada Rasulullah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau ingin tahu Nabi berjalan, apa Quran berjalan, itu lihat Nabi. Quran berjalan di muka bumi, lihat Nabi. Jadi seperti itu kata Sayyidatina Aisyah. Hadirin rahimakumullah, aneh rahmat yang dihadiahkan untuk umatku. Ada beberapa itu rahmat yang besar. Apa itu? Satu, aku adalah Nabi Muhammad hadiah. Yang kedua, Islam sebagai undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan agama. Yang selanjutnya Al-Qur'anul Karim, Al-Quran, Kalamullah. Yang selanjutnya sitir. Kita ditutupin aib kita. Ya, sebelum mereka ke sini tadi maksiat nonton film yang ada iklannya itu, yang ada tinggal VHS-nya doang ya. Ada kan? Ada yang nonton ya. Ada iklan yang begitu ya. Ya, minum-minuman apa itu? Ya, saya nggak ngajarin, cuman ada terlihat begitu ya. Masih begitu disetir oleh Allah, ditutup aibnya sehingga masih dapat kemuliaan. Ya, kalau orang dulu melihat begitu langsung turun bala.
langsung bala turun jeder, entah rumahnya diangkat dikit, dioyak-oyok, digoyang-goyangin, habis itu dilempar ke atas, tumpekin. Nah itu, kalau malaikat kesel udah begitu, ya. Kenapa? Disentil ini nggak mempan, sentil ini nggak mempan. Oh yang gede aja deh, ya. Ini bikin mainan deh. Angkat ke atas baru tumpah. Udah ganti kaum yang lain aja yang cinta kepada Allah dan mereka dicintai oleh Allah dan mereka berjihad benar-benar nggak ada takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditakutkan. Hadirin rahimakumullah, ada sitir. Terus apa lagi hadiah? Hadiah itu ghina anin nas, kaya, tidak minta kepada manusia tapi minta kepada Allah. Makanya saya bilang kepada DKM Masjid Ustaz Haji Dodo ini, bilang sama Ustaz semuanya, gak usah takut, ini proyeknya Allah, ya, gak usah minta-minta di jalan, ini proyeknya Allah, nanti datang dikirim sama Allah, ya Pak ya. Ini tadi sama Bapak yang di pinggir, mohon maaf nggak hafal namanya, semua nih, Insya Allah ya. Pokoknya kata MC tadi biar diselesaikan, iya nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Pelan-pelan yang penting, Masya Allah. Nih, saya bilang sama Bapak, siapa tadi Bapak Haji Bauzi, Masya Allah, ini musola ini jadi masjid, ini memperlihatkan keimanan jamaah sini, keimanan orang-orang kompleks ini, ya, yang tadinya kecil menjadi besar. Kayak Robiul Awal tuh imannya apa? Tumbuh, ya, tumbuh sehingga menjadi keimanan yang mengkristal. Begitu hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ingin melihat komplek, lihat dulu masjidnya. Masjidnya cakep berarti imannya cakep, kan begitu, ya. Kenapa? Dananya dari warga juga, ya. Dari warga, keimanannya luar biasa. Baik hadirin rahimakumullah, ghina anin nas, yaitu tidak minta kepada manusia. Kita merasa kaya, mintanya kepada Allah. Kalau kita jadi ini ketua pembangunan masih sulit nih, katanya sudah habis dananya, minta kepada Allah, ya Allah, ya, masjidmu ini masih belum rapi ya Rob, kami sebagai ketua pembangunan aja, kau kirim hambamu yang bawa duit ke sini, atau yang datang ke warung deh, beli apa, semen apa, ya, apa yang di atas ini yang kurang begitu. Hadirin rahmatullah, ada hadiah dari Nabi Yuna, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Satu, Nabi Muhammad. Dua, Islam. Tiga, Al-Quran, atau dua Al-Quran, tiga Islam. Kemudian yang keempat, sitir, ya, tidak dibuka aib kita. Ini kalau dibuka Pak, ayat yang ngomong ini Bapak nggak mau denger. Nah, ngapain Abdullah ya? Saya tahu orangnya begini. Kalau misalnya dibuka, atau anaknya ngeremehin kita, ngeremehin ayah dan ibu, kalau dibuka aibnya, ya Papa Mama begini juga. Begitu hadirin Allah. Sehingga gak ada kemuliaan di muka bumi ini. Maka dari itu ada sitir. Kemudian yang selanjutnya, ghina anin nas, kaya. Ya, tidak pernah minta-minta kepada manusia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, ini rahmat baginda Nabi Muhammad, hadiah. Sehingga Allah mengatakan karena kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi, karena berkat Nabi Muhammad, sehingga Allah bersumpah dalam Al-Quran. Ada sumpah dalam Al-Quran tentang apa? Maulid ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, Allah tidak menyebutkan la mauluduka, demi maulidmu, kelahiranmu, enggak, karena bahasanya terlalu cetek. Tapi Allah bersumpah, la'amruka, demi umurmu ya Rasulullah. Umur dihitung dari kapan? Dari lahir. Orang bikin akta dari lahir hitungnya. Gak pakai akta mau kerja, gak diterima, ditolak hadirin. Maka dari itu Allah bersumpah, la'amruka, demi umurmu ya Rasulullah, innahum, sesungguhnya mereka, lafi sakratihim ya'mahun, umatmu itu bergelimang dengan maksiat, bergelimangan dosa, bergelimangan murka dariku. Oleh karena itu aku kirim dengan
umurmu ya Rasulullah, aku kirim. Dikirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlul hadis, ahlul tafsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan semuanya mufakat. Wallah, dan mereka bersumpah satu ayat ini cukup buat dalil maulid. Begitu mereka mengatakan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tadi bahasanya bahasa Al-Quran ilmunya melawat tersebut, beliau mengatakan ma khalaqallah wa ma dar'a wa ma abra'a akram min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sami'atullah aqsama bihayati ghayr. Nah, terus Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah tidak ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan Nabi lebih mulia dari nabi-nabi yang lain, lebih mulia dari yang lain, yang lahir pada saat itu, yang lahir pada saat itu, yang tadinya harus laki-laki nggak jadi laki-laki, jadi perempuan. Hanya Nabi Muhammad aja hadir rahmatullah yang laki pada saat itu. Saking mulianya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma abra'a wa ma dar'a abra'a min sayyidina Muhammad SAW. Ya, dan aku belum pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan masa seseorang, melainkan hanya dengan kehidupan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kita mau lihat begini, Masya Allah, ya keluar keringat, insya Allah nanti di sono keringatnya wangi, hadirin rahimahullah ya. Duduk berdesak-desakan, jadi lebar di sono nanti. Enak deh, kalau nggak percaya silahkan duluan. Dia kan prosesnya harus ke sono dulu, ke pintu pertama di mana? Makbarah, kuburan, ya. Sehingga melalui apa itu? Ada barzah. Mereka melihat, kita nggak melihat, hadirin. Baru masuk kedua, alam mahsyar, ya. Baru ketiga, Siratal Mustaqim. Keempat, surga. Udah, ya. Empat surga. Kalau kelima tadi di alam rahim ibu, kan begitu kehidupan. Keenam di dunia begitu. Ya. Baik, hadirin rahmatullah. Untuk alam akhirat, masuk kuburan pertama, di sono wes-wes, kesononya lancar udah, bener. Kalau masuk kuburannya itu sudah sempit, repot. Memang sempit Pak, enggak. Ya, makbarah mukmin, kuburan orang mukmin dalam hadis disebutkan yaitu karraudhah min riyadil jannah, seperti kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih oleh Allah 70 darajah, 70 hasta. Sab'ina dira'at 70 hasta lebarnya. Ini hasta saya kependekan. Tidak mungkin satu dari sini ke lengan saya. Ya. Nah, ini baru satu hasta. Nah, satu hasta tadinya cuma 1 meter, dilebarkan sampai 70 meter. Kemudian dikasih lampu. Lampunya seperti bulan purnama. Itulah makbarahnya orang mukmin. Kalau makbarahnya orang kafir, anak nggak ngomong, ya. Karena antum semuanya orang-orang mukminin wal mukminat. Insyaallah bagian orang-orang yang salimin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, udah ya? Iya, memang kayaknya agak lama nih Pak Ustaz kita ya. Udah. Baik, hadirin rahimahullah, mungkin sampai di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Apa yang Al-Fakir sampaikan ini insya Allah tidak keluar dari koridor Al-Quranul Karim dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendapatkan syafaat khusus di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diselamatkan semuanya dari wasiratul untuk jatuh ke neraka di atas wasiratul mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita kelak di hadapan Allah, di hadapan Allah. Kita ini Nabi membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.